Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, kembali kita melaksanakan Zoom meeting pada malam hari ini, yang mana hari Kamis kemarin saya memberikan pilihan kepada anda semua untuk pelaksanaan Zoom meeting apakah siang ataupun malam. Ya, ternyata anak-anak hampir sebagian berhalangan pelaksanaan siang. Jadi kita ambil kembali jadwalnya pada malam hari. Dan mudah-mudahan ini tidak terlalu mengganggu aktivitas anak-anak semuanya pada malam ini. Anak-anak sekalian, saya menggunakan kembali anak-anak untuk mengadakan Zoom meeting adalah untuk pembahasan materi ataupun perangkat pengajaran di pertemuan pertama. Ya, jadi nanti saya akan share bentuk kegiatan kita untuk pertemuan pertama ini. Jadi sama tibanya saya akan melihatkan skenario ataupun naskah kepada anak-anak semuanya tentang pelaksanaan kita simulasi belajar tatap muka di sekolah. Jadi saya berharap dengan anak-anak semua ini telah membaca bahan yang saya kirim kemarin. Ini kita akan coba mengatur skenario-nya ataupun adegannya supaya nanti ketika pelaksanaan kita sesuai dengan apa yang tertulis di RPP, sehingga waktu juga bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Karena nanti ketika aba-aba ataupun tim penilai mengatakan mulai, berarti disitulah penilaian itu sudah berlangsung, terutama masalah ketepatan waktu. Contoh, seandainya nanti kita mendapatkan jadwal untuk simulasi belajar pada jam 8, otomatis jam 7.45 itu kita semuanya sudah standby di sekolah, terutama di dalam kelas. Ya, sudah sesuai tempat duduknya, sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan kita pada hari tersebut. Jadi tidak lagi kita saling menunggu siapa yang belum datang, ada yang ketinggalan, mempersiapkan barang-barang lainnya, kamera, buku, semua pun perangkatan untuk pengajaran pada pertemuan pertama besok itu. Jadi inilah kita harus bahas supaya nantinya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan Bapak berharap malam ini walaupun pertemuan Zoom meeting, kita berharap kegiatan ini kita awali dengan doa, nanti kita akhiri dengan doa juga supaya apa yang disampaikan ini diberi kemudahan dan kelancaran kita semua. Oke, baik, saya akan coba tampilkan kembali bahan pengajarannya. Kita main cepat saja karena waktu juga terbatas. Terlihat? Lihat, Pak. Terlihat ya? Oke, baik, ini judulnya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau PLPP untuk kelas 8 semester 1. Oke, di sini kita pelaksanaannya di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Mapel kita adalah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk kelas 8 semester 1. Materi pokoknya adalah variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Materinya variasi gerak spesifik menendang atau mengumpan bola dalam permainan sepak bola. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Oke, kompetisi inti itu tidak perlu kita bahas. Kompetisi dasarnya cukup jelas, yang mana kamu memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Yang mana kita bahas adalah permainan sepak bola. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetisi adalah yang pertama, kamu menjelaskan cara melakukan variasi gerak spesifik penendang mengumpan bola dalam permainan sepak bola. Yang selanjutnya KD 41 mempraktekkan ya variasi gerak spesifik, yang mana pencapaiannya adalah mempraktekkan cara melakukan variasi gerak spesifik menendang atau mengumpan bola dalam permainan sepak bola.
Nah, tujuan pembelajaran. Ini anak-anak udah baca semua ya, praktek saya berikan? Udah, Pak. Udah baca ya. Ini tak perlu saya jelaskan betul. Ya. Untuk materi pembelajaran, yaitu menendang mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, ataupun kaki secara bola dipantul. Ya. Berarti ini gerakannya adalah secara mandiri. Yang kedua, menendang mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian luar, dalam, ataupun kaki secara berpasangan dan berhadapan dengan jarak 3-5 meter. Yang ketiga, menendang ataupun mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian luar, dalam, ataupun punggung kaki ke arah sasaran bendera. Ya, jadi bendera ini digunakan adalah sebagai tempat arah kamu menendang nantinya. Ya. Oke, mode pembelajaran ini tidak perlu saya apakan. Demokrasi tanya jawab itu hal yang akan kita praktekkan nanti, hal yang mungkin biasa terjadi saat pembelajaran di sekolah ketika kamu tatap muka. Ada contoh dari guru, ada sesi tanya jawabnya, ada penugasan, ada praktek, dan latihan berkelompok. Ya. Mode pembelajaran program basic learning adalah mencari masalah dan menyelesaikannya. Media cukup jelas. Jadi anak-anak besok saat kita akan praktek buku masing-masing memegang buku PJOK. Ya. Kalau boleh tahu, anak-anak ada dikasih buku paket PJOK sama wali kelas? Ada, Pak. Ada. Apa Ada. penerbitnya? Ada. Kemendikbud. Apa? Dari Kemendikbud. Yang, Kemendikbud, Pak. yang ini? Oh, yang saya kursor ini? Iya, Pak. Iya. Iya. Oke. Jadi pada saat praktek besok tolong dibawa ya. Karena saya yang ada di ruang guru itu ini. Yang ini ada, yang dari Erlangga. Enggak. Enggak ya? Oke, jadi nanti yang kita tampilkan adalah buku yang ini. Jadi nanti ketika disorot oleh kamera, ini di meja anak-anak semuanya ada buku ini terletak di atas meja nantinya ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Paham. Bisa, Pak. Kalau seandainya nanti suara saya kurang jelas, disampaikan saja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ini gambar artikel variasi ini akan adalah nampak nanti berupa gambar ataupun tulis-tulisan yang ada sebagai bahan pengajaran nantinya. Terus ketika video, ini dia adalah link, kita ambil dari link. Ini akan ditampilkan juga saat kita berada di dalam kelas nanti. Penyampaian materi. Ya. Sehingga ini ada beberapa contoh yang mana nanti bisa menjadi visualisasi kamu untuk membayangkan gerakan seperti apa untuk materi praktek pada hari tersebut. Ya. Jadi sini tidak ada menekankan kamu harus gerakan yang benar-benar pas, tidak. Tapi di sini kan dikasih gambaran, contoh, berbagai contoh, sehingga nanti kamu akan melaksanakan praktek itu dengan baik nantinya. Ya, ini sebenarnya sudah sejalan. Udah saya anggap kamu juga udah berlatih, karena penugasan yang sebenarnya kan sudah kamu laksanakan ya, dari cara menendang, ya, dari video-video yang kamu buat. Memang siapa yang benar-benar serius dalam melakukan praktek tersebut, ya hasilnya bagus. Ada yang hanya sekedar melakukan disuruh tendang, udah saling tendang saja, terus itu dikirim ke link saya, ke nomor saya. Jadi seolah-olah tidak membaca urutan tugas yang harus dilaksanakan. Yang mana contoh dalam melakukan penendang
Dikasih waktu 30 detik. Ya, sebelum kamu rekam, kamu coba dulu sehingga udah yakin nggak gerakan itu sudah baik. Nah, baru dilakukan perekaman. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika ditugaskan untuk merekam menendang, ya dia hanya sekali menendang saja. Hanya hitungan kadang hanya 5 menit. 5 detik. Itu sangat kurang baik. Jadi bagaimana saya memberikan nilai yang baik juga kepada tugas yang dikirim. Oke anak, kita lanjut. Alat pembelajaran, laptop, HP, proyektor, dan speaker. Ya, ini akan kita gunakan di dalam ruang kelas saat pemaparan materi yang akan diajarkan. Terus yang kedua, lapangan. Lapangan kita tidak memakai lapangan sepak bola yang ada di belakang sekolah, karena ya sekali lagi itu kena masalah masa pandemi dan juga akses listrik. Ya, akses listrik untuk ke lapangan itu kita akan kesulitan, karena saya butuh aliran listrik untuk menyalakan laptop, proyektor, dan juga speaker. Lanjut bola. Bola itu insya Allah dari sekolah sudah ada. Untuk fluid itu saya sendiri yang akan membawa, stopwatch, cone, juga ada, meteran. Nah, nanti ini kita akan bagi siapa sih tugas untuk mengatur atau menyusun cone, sampai mengukur. Inti harus ada kerjasama dari kita semua. Sehingga nanti waktu itu benar-benar efektif kita laksanakan, ya, tidak terbuang-buang. Contoh, ketika dari peralihan dari kelas ke lapangan, ya, tidak lagi menunggu, ya, Pak, saya apa Pak? Tidak lagi bekerja hanya saya sendiri gitu, karena saya yang guru, saya yang mengukur, saya yang apa, tidak. Kita akan manfaatkan kerjasama semuanya, ya, saling mendukung kita. Sampai sini cukup jelas? Yes, Pak. Komitmen kita bisa kerjasama ya. Ketua kelas. Ya, Pak. Ya. Kamu kaki tangan saya nih selama pelaksanaan nantinya. Jadi Tia sebagai ketua kelas juga harus bantu memanajemen kelasnya ya, mengatur kawan-kawannya. Dan kawan-kawan Ya, Pak. Atia, kawan-kawan yang lain, tolong dukung Atia ya. Jangan kita tunjukkan egois kita, tidak mau diatur ya. Dengarkan aja dulu satu komando. Saya kasih komando sama Atia, Atia ngasih komando kepada teman-temannya, dan teman-teman Atia tolong dengarkan dan laksanakan ya. Jangan ada bantahan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Karena Pak. anak-anak telah menunjuk Atia untuk sebagai ketua yang dituakan ataupun diangkat setingkat di atas teman-teman ya, untuk membantu wali kelas, membantu guru dalam pengelolaan kelasnya nanti di kelas 881. Baik. Kita lanjut untuk langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan ini akan dibagi 3. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Yang mana masing-masing kegiatan ini sudah kita bagi waktunya. Untuk kegiatan pembuka 15 menit atau pendahuluan, inti 45 menit, untuk penutup 20 menit. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama memberikan salam ya. Untuk dalam kegiatan pendahuluan memberikan salam itu dari saya sendiri ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan seterusnya. Terus menanyakan kepada peserta didik mengenai kesiapan dan kenyaman untuk belajar dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang ini anak-anak tetap memakai masker ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mempersilakan salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Berarti tugasnya adalah ketua kelas ya. Tugasnya ketua kelas. Coba saya mau dengar dulu gimana caranya ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Mana Tia?
Eh, Mana Tia? saya Pak, berdoa kayak siap gerak gitu Pak. Iyalah. Kan soal kamu di dalam kelas nih. Oh oke. Siap gerak, berdoa mulai gitu. Atau gimana? Panjang doanya Tia. Oh panjang. Terlalu panjang tuh. Berdoa mulai. Kapan selesainya? Selesaikan aja dulu. Waktu kita terbatas nih soalnya. Oh. Ulang lagi. Siap gerak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Ucapkan salam. Nah, mana suara yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok kompak ya. Sama-sama suaranya. Oke, kita lanjut. Menanyakan kehadiran peserta didik. Nah, di sini untuk menghemat waktu, karena waktunya hanya 15 menit, paling saya hanya menanyakan siapa yang tidak hadir, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, gitu. Karena kita anggap kita memang hadir satu kelas penuh, walaupun mewakili hanya 12 orang. Terus, tanya jawab dengan pertanyaan, pernahkah kalian melakukan variasi gerak spesifik menendang bola dan permainan sepak bola? Nah, di sini saya minta keaktifan, ya. Contoh nih, saya Pak, saya belum, saya Pak, saya sudah, ya, seperti itu ya. Jadi dengan angkat tangan, jadi tidak teriak, saya udah Pak, saya belum Pak, jangan seperti itu, bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang selanjutnya, menyampaikan informasi mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan di atas melalui pembelajaran variasi gerak, menendang, mengumpan bola, dan permainan sepak bola. Ya, ini akan saya kasih informasi tentang pembahasan materi yang kita ajar. Ini udah yang saya sampaikan tadi, informasi mengenai tujuan pembelajaran dan indikator yang akan dicapai. Jadi indikatornya ada 2. Kamu mampu menjelaskan pembelajaran variasi gerak spesifik dan kamu juga mampu mempraktekkannya. Ya. Jadi Bapak berharap anak-anak baca-baca bahan yang saya kirimkan. Kita lanjut. Kegiatan inti mengamati. Nah, peserta didik diarahkan untuk membaca materi ajar tentang variasi gerak spesifik menendang bola. Nah, membaca ini nanti saya akan mengarahkan anak-anak, tolong buka buku PJOK-nya halaman sekian. Silakan dilihat dan dibaca tentang materi sepak bola. Jadi kamu bersama-sama membuka buku PJOK-nya, ya. Selanjut, sambil kamu membaca buku, saya lanjutkan. Peserta didik mengamati gambar dan video variasi gerak menendang bola melalui laptop dari link yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, di sini saya akan menyampaikan PowerPoint ataupun video yang akan ditampilkan di depan kelas melalui proyektor yang disambungkan dengan laptop. Jadi kamu sambil menonton, ya, sambil melihat penjelasan materi tentang menendang bola ini. Jadi sambil membaca, sambil melihat, ataupun setelah membaca, kamu fokus melihat lagi video ataupun gambar-gambar yang saya paparkan ataupun saya tampilkan di depan kelas. Itu untuk kegiatan mengamati. Kegiatan menanya, mempertanyakan bagaimana cara melakukan variasi gerak menendang mengumpan bola dalam permainan sepak bola. Mempertanyakan tentang manfaat menguasai variasi menendang mengumpan dalam sepak bola. Diarahkan peserta didik untuk saling bertanya dan menjawab permasalahan tentang variasi gerak menendang mengumpan bola dalam permainan sepak bola. Jadi yang ini menanya ini ada setelah melihat video itu ada beberapa materi nantinya. Di sini akan timbul pertanyaan, akan saya sampaikan pertanyaan kepada
Ananda semuanya, ya. Di sini aja nanti secara lisan saja, secara oral, anak-anak bisa saling bertanya ataupun saling menjawab. Contoh, si Frederick bertanya, Pak, bagaimana sih cara melakukan tendangan dengan memantulkan bola? Nanti Irene misalnya, Irene, Pak, saya bisa bantu jawab. Kamu kasih jawaban kepada si Frederick. Boleh lain nanti yang bertanya lainnya, saling menjawab. Jadi tidak hanya menunggu jawaban dari saya. Jadi ada interaksi sesama teman, ya. Sampai di sini jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, good. Jelas, Baik, Pak. Lanjut dengan kegiatan mengeksplorasi, melakukan pemanasan yang dipimpin oleh guru dari pemanasan umum ke pemanasan spesifik sesuai dengan materi praktek. Nah, di sini ini kita akan mengarah ke lapangan. Nah, antara kelas ke lapangan juga membutuhkan waktu berapa menit. Dan ini kita hanya dikasih jatah selama 45 menit untuk kegiatan dalam inti tadi. Jadi selama kegiatan kita melihat video, selama kita ada kegiatan bertanya jawab di kelas, ini sudah berapa menit nantinya terpakai. Belum lagi kita akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Untuk itu, ketika nanti akan melaksanakan pemanasan ini, ya, poin yang melaksanakan pemanasan ini, sebagian itu membantu mengatur barisan teman-temannya. Sebagian lagi 2 orang mengatur kon untuk meletakkan kon di mana nanti tempat kita akan praktek, ya. Ada sebagian juga nanti ada yang mengukur jarak menggunakan meteran untuk mengasih jarak antara kon per kon. Ya, jadi kita buat benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau memang 3 meter, ya kita ukur dengan jarak 3 meter, tidak lagi dengan perkiraan. Karena nanti saat kamu mengukur, itu juga divideokan. Jadi nanti ketua kelas membalaskan berapa orang kawan-kawannya, nanti 2 orang atau 3 orang kawan meletakkan kon, mengatur jarak, ya. Jadi kegiatan tetap bersama, lakukan kegiatan pemanasan. Setelah nanti mereka mengatur, mereka nanti akan kembali masuk ke dalam barisan yang telah dipimpin oleh ketua kelas. Dah. Setelah melakukan pemanasan, kita langsung melakukan praktik variasi menendang. Ya, baik secara individu, berpasangan, dengan menunjukkan nilai percaya diri, tidak ada rasa malu, ya. Tidak mau melakukan gerakan tuh jangan, harus percaya diri, terus disiplin, kerjasama dan bertanggung jawab. Ya, kerjasama ini adalah sesama kawan, saling mengingatkan dan bertanggung jawab. Nanti seandainya nanti ada bola atau peralatan-peralatan yang agak berserakan, contoh kamu menendang, bolanya jauh, itu harus ada inisiatif untuk mengejar, ya. Dan juga nanti Bapak berhak saat menendang itu benar-benar bola itu dikontrol. Jangan menggunakan kekuatan penuh sehingga nanti bola terpental jauh dari lapangan, ya. Misalnya contoh si Sabah nih pemain bola, tendangannya kencang, ketika dia dapat giliran menendang kencang, disuruh menendang, dia tendang sejauh mungkin. Usahakan jangan dulu, ya. Ini kita harus saling menjaga, karena waktu, kita dihitung juga dengan waktu. Dah, yang pertama, kegiatan langsung kamu lakukan adalah menggunakan kaki bagian luar secara bola dipantul. Nah, di sini nanti akan dijelaskan saat pemateri di dalam kelas tadi, untuk menggunakan kaki ini, bagian luar itu yang mana? Dalam itu yang mana? Punggung kaki itu yang mana? Jadi kita nanti tidak mau terlalu spesifik. Yang penting kamu mencoba. Mana yang nyaman sama kamu nanti melakukannya. Ya. Kamu coba ada bagian kaki, bisa enggak? Bagian dalam bisa enggak? Ya, dengan mengontrol kekuatan tendangannya. Persiapan. Ya, ini peserta didik berdiri untuk lingkaran besar. Berarti ini saling berhadapan. Ya. Saling berhadapan satu sama yang lainnya. Di sini udah dibaca nih bagian ini nih.
Cukup jelas nggak kita kira-kira keterangannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas ya, udah terbayang ya. Karena nih waktunya udah ada terbatas pula nih. Lanjut, yang kedua, secara pasangan berhadapan dengan jarak 3 sampai 5 meter. Nah, kita cowok ada berapa ketua? 6, Pak. Cewek? 6. Oh, berarti pas ya. Oh, 6 cewek, 6 cowok apa? 6 cowok ya. Nah, nanti kalau seandainya terpasangan kamu sama perempuan, enggak usah malu-malu ya. Sama aja ya, laki-laki perempuan. Karena kita sama-sama belajar. Atau nanti dalam pengaturan nanti kan berubah. Yang seharusnya Irene sama si Atia ternyata nanti berhadapan sama Sabaha ataupun Tengku. Jangan masalah itu, jangan dipermasalahkan ya. Ya kita kena sama-sama belajar. Fokus dengan tujuan pembelajaran kita, simulasi belajar tersebut. Karena video ini nanti akan disuruh upload ke YouTube, akan jadi bahan juga dokumentasi sama Kemendikbud yang menjadi contoh nantinya. Karena dalam program Kemendikbud ada guru berbagi namanya, ya. Jadi video artikel RPP ini akan bisa diunduh oleh semua guru ataupun masyarakat umum se-Indonesia. Nah, jadi kita benar-benar gimana membuat dokumentasi ini sebaik mungkin gitu, sehingga menjadi bisa rujukan, ya. Dan mudah-mudahan juga dengan video ini kita nanti dilihat oleh dinas, pemerintah kota, sekolah kita layak untuk melaksanakan tatap muka gitu, karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, terlanjut. Yang untuk doa sudah pasangan cukup jelas. Jelas, Yang ketiga Pak. cukup jelas. Jelas, Jelas. Pak. Berarti udah siap praktek kita nih. Siap, Pak. Oke. Mengasosiasi peserta didik diarahkan untuk membandingkan hasil pengamatan gerakan yang dilakukan oleh guru di lapangan dengan cara yang santun, menghargai perbedaan kerjasama disiplin tanggung jawab. Mengidentifikasi kesalahan sering terjadi dilakukan oleh variasi gerak mengumpan bola dalam permainan sepak bola. Jadi sini kamu juga akan dikasih LKPD. Kamu nanti akan saling menilai. Contoh siapa lagi ya yang belum saya, Yosi contoh ya, Yosi menilai si Naila. Oh, kemampuannya apakah dia mudah dalam melakukan, ada apapun kesulitan, nanti kamu nilai di situ berdasarkan pengamatan kamu, ya. Terus mengkomunikasikan peserta didik melakukan variasi gerakan spesifik secara bergantian, menunjukkan sikap tanggung jawab dan menggunakan peralatan digunakan. Itu saya bilang tadi, dia menendang sesuai dengan kekuatan yang tidak berlebihan sehingga bola tidak terpatul jauh. Terus disiplin mengikuti peraturan yang disepakati, itu saling memberikan penghargaan. Contoh ketika salah satu kawan kamu melakukan praktek dengan baik, ya kasih dukungan. Ketika dia melakukan kesalahan, jangan disoraki, tapi tetap kasih semangat untuk melakukan gerakan yang lebih baik, ya. Ini kadang kita kan spontan ya, ketika melakukan kesalahan, malulah. Saya berharap nanti saat pelaksanaan tidak ada tindak sikap seperti itu. Lanjut ke kita penutup, ya waktu kita juga ketika melakukan pendinginan yang dipimpin oleh guru, ya nanti saya akan mimpin untuk pendinginan. Setelah itu ya tetap didampingi oleh ketua kelas, terus evaluasi untuk mengukur capaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini evaluasi kita saling tanya jawab juga. Terus peserta didik diberikan tugas untuk melakukan pengamatan. Ya, setelah kamu tadi mengkomunikasikan tadi yang seperti ini, mengasosiasi. Ini tugasnya kamu akan mengisi LKPD tadi yang saya sampaikan. Ya. Nanti buat bentuk kelompok cowok, kelompok cewek, ya. Dan menganalisis permasalahannya di mana. Contoh, kenapa sih si Afif kesulitan dan menendang? Apakah kekakuan badannya, apakah kelincian kakinya? Itu nanti kamu saling menganalisis ya. Saya akan guru memberikan apresiasi kepada peserta yang dalam kelompok aktif, kreatif, dan inovatif. Ya, guru memberikan tugas latihan harus dikerjakan peserta di luar sekolah melalui link yang diberikan.
Guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang, menutup kegiatan pelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Nah, ketua kelas. Oh, ketua kelas. Ya, Pak. Coba nih tutup doa dengan doa. Kita nih di lapangan nih. Jadi ketua kelas harus menyiapkan memimpin doa. Coba. Setelah selesai melakukan olahraga, marilah Siapkan dulu kita lah, berdoa. siapkan dulu. Siap, gerak. Nah, gitu. Istirahat Setelah tempat. selesai, siap gerak. Istirahat Ke di depan, tempat. gerak. Kalau memang tidak Setelah rapi kita- nanti baris, ya kalau tidak rapi barisan, rapikan dulu. Ya, siap gerak. Ke depan, tegak gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya. Jadi kita nanti posisi berdoa adalah badan keadaan istirahat di tempat. Coba. Siap gerak. Lancang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Setelah kita melaksanakan kegiatan olahraga, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai, ucapkan salam. Mana salam kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai apa bahasa yang siapa tuh ngelak-ngelak itu ya, bahasa anak muda itu ngelak-ngelak. Ya sampai ketua udah ada berapa detik ngomong kayak gitu baru kalian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kayak gitu ya, harus cepat. Kalau misalnya yang non muslim ya pagi Pak. Nah, pagi Pak. Nah, kalau siang Pak. Gitu ya. Terus saya akan memberikan salam sebagai penutup. Ya, terima kasih kepada Anda semuanya atas peran sertanya dalam pelaksanaan pelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita minggu depan. Salam olahraga. Itu nanti dari saya. Oke? Jadi untuk tar pelajaran kayaknya anak-anak sudah paham semuanya ya. Tinggal nanti kita perbaiki lagi, lebih mulus lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan di waktu tinggal 30 detik. Cukup paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung nanti di grup saja ya. Terima kasih waktu yang Anda berikan. Sukses selalu. Mudah-mudahan lancar kita dalam pelaksanaan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.